Teman-teman, lanjut lagi kita pada episode teknik coding yang ketiga. Selamat datang di channel Bebas Bicara, berbagi makna, dapatkan inspirasi bersama. Nah, kok banyak sekali sih Pak Mahfud teknik coding? Ya ini namanya kualitatif yang berusaha untuk mengalir, fleksibilitas desainnya itu sangat diutamakan, dan kemudian penganalisis data atau analisis data itu kita lakukan secara emik dari yang khusus ya, dari yang khusus kemudian kita tarik ke dalil yang umum. Ini adalah salah satu cara kita untuk telaten membuat atau melalui analisis data kualitatif dengan tahapan teknik coding. Oke, sekarang teknik yang ketiga. Teknik coding yang ketiga itu apa? Kalau kemarin di penjelasan sebelumnya itu teknik coding kedua, kita telah memahami atau Anda juga berusaha untuk memahami bagaimana kita membuat keranjang fakta sejenis. Nah, pada kali ini kita akan mulai mengerucut pada suatu dalil-dalil psikologis atau temuan-temuan psikologis. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita menemukan keunikan dari data itu, kemudian ketemu suatu tema-tema psikologis seperti apa. Nah, kalau biasanya kan kita menyebut analisis data menggunakan analisis tematik, tapi caranya gimana gitu. Nah, ini saya tunjukkan caranya. Tetapi ini selalu terkait dengan penjelasan saya di teknik coding kedua ya. Jadi teman-teman, teknik coding kedua disimak lagi kalau misalnya ini kebetulan Anda tonton, maka teknik coding kedua tidak boleh diabaikan. Nah, setelah tadi kita punya keranjang fakta sejenis ya, atau pengumpulan fakta sejenis. Nah, itu kita namai, kalau yang sesi sebelumnya teknik kedua kemarin atau sebelumnya itu ada penamaan subkategori suara hati religi ya, suara hati religi. Nah, suara hati religi itu adalah hasil dari penamaan satu keranjang fakta sejenis itu. Nah, nanti ada keranjang-keranjang yang banyak itu. Misalnya kita pergi ke pasar itu tidak cukup hanya membawa satu keranjang, nanti akan banyak keranjang-keranjang itu. Nah, tapi keranjang-keranjang itu sudah mulai kita temukan namanya. Suara hati religi mungkin subkategori 1, subkategori 2 mungkin apa gitu, subkategori 3 apa gitu, nanti subkategori 4, subkategori 5, subkategori 6 dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita ini ya mencoba untuk menemukan lagi. Nah, ini tetap menjodohkan, mengumpulkan subkategorisasi yang mirip-mirip atau sejenis lagi. Tadi kalau sebelumnya itu pengumpulan fakta sejenis, sekarang adalah subkategori apa dengan subkategori apa bisa ditemukan, kemudian itu nanti kita namai kategorisasi apa gitu. Jadi kesimpulan di antara kategori yang berdekatan itu kita namai apa. Boleh jadi suara hati religi sebagai subkategori 1 misalnya, nanti akan ketemu dengan subkategori 5, subkategori 9, subkategori 15 misalnya ada 3 itu yang cocok, kemudian kita namai dengan kategorisasi 1 misalnya. Terus nanti ada kategorisasi 2 ketemu dari mana? Itu ya dari subkategori misalnya 2, subkategori 3, subkategori berapa 3, nanti kita namai kategorisasi 2. Nah, nama inilah yang membutuhkan kepekaan kita untuk apa? Untuk bisa menamai secara tematik ya. Ini kira-kira apa ya? Kira-kira kita namai apa? Ya, itu tergantung kepada subsidi pengetahuan Anda ketika Anda membaca teori-teori psikologi. Atau lebih mudahnya kalau saya mengandalkan imajinasi psikologi saya, atau apa? Saya kulaan dari subkategorisasi itu. Nah, ini kayaknya suara hati religi ini pas menaungi subkategori yang 2 dari temennya ini. Nah, saya ambil aja gitu kategorisasi apa? Suara hati religi. Nah, nanti saya buat nama itu jauh lebih bagus. Karena apa? Karena kita menghargai kebenaran subjek. Dan ketika kebenaran subjek itu sudah jadi terminologi atau istilah psikologi yang bisa kita pahami, maka akan kita gunakan itu. Seperti suara hati religi itu mungkin saja nanti kita bikin penamaan kategorisasi 1 misalnya. Nah, kemudian kategorisasi 2 apa nanti penamanya? Terus
Nah, kategorisasi 3, kategorisasi 4 dan lain sebagainya. Nah, kita naik ke level yang lebih piramid lagi ya, lebih fokus. Nah, ketemunya kategorisasi 1 dengan kategorisasi yang lain tadi, kan kita sudah namai gitu ya. Kita sudah namai, maka nanti mungkin ini bisa menjadi subtema gitu ya. Menjadi subtema. Nah, subtema itu ya kita namai dari suplai yang ada di bawahnya, dari subkategorisasi, dari kategorisasi. Jadi itu kita diikat oleh data. Nah, kalau penelitian kualitatif tidak bisa mengikat data dari ini yang khusus-khusus ini, maka induksinya tidak objektif. Jadi pendekatan induktifnya itu tidak objektif gitu. Tapi kalau ini adalah objektif. Nah, ketika kita sudah ketemu subtema 1, subtema 2, subtema 3, seterusnya, ini sebenarnya pendekatannya sama dengan cara ini. Bagaimana kita membuat kategorisasi 1, kita juga sama sih sebenarnya pola pikirnya dengan membuat subtema 1, subtema 2, subtema 3. Nanti subtema 1 ketemu dengan subtema 3, boleh jadi begitu atau tidak, ini kurang cocok. Subtema 10 aja yang cocok. Nah, kita gabungkan kemudian menjadi tema gitu. Jadi kita angkat menjadi piramid begitu. Nah, kalau sudah piramid, kita nanti akan nemu satu tema besar yang itu menjadi semacam semacam teori besar atau temuan temuan dari bawahnya. Nanti kita namai apa? Boleh jadi penamaannya pada hal yang sudah Anda ketahui secara psikologis, boleh jadi. Tapi saya biasanya selalu berusaha kulaan dari bawah itu ya teman-teman. Nah, kalau dari bawah itu kita kemudian racik, saya bangun imajinasi tertentu yang mewakili gitu. Mewakili fakta yang kita bangun, kita bawa dengan keranjang tadi. Nah, ini lebih demokratis, lebih mewakili subjek gitu loh. Jadi tidak sakarepe peneliti atau peneliti sudah membawa sejak lama, ini demokratis. Jadi partisipasi data itu kita bisa kumpulkan dan kemudian kita namai berdasarkan pada data yang kita kumpulkan, tanpa kemudian terpengaruh secara lebih teknis banget kita cari di definisi-definisi teoritis misalnya. Itu tidak harus seperti itu. Kalau menurut saya penekanannya begitu, karena ini kita kan membangun konstruktivistik. Nah, pendekatan konstruktivistik itu seperti itu. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai analisis tematik. Kalau Anda belum menemukan judul misalnya atau belum menemukan tema, maka di langkah data pembuka wawasan ini bisa kita jadikan sebagai fokus studi kita, atau ternyata ketemu fokus studinya itu di situ. Jadi dengan membangun fokus studi yang berasal dari kebenaran subjek, dari masyarakat, dari subjek atau informan, kemudian kita bangun secara konstruktivistik, maka kemudian kita menemukan fokus studi yang emik. Nah, tinggal nanti kita olah dengan menulis latar belakang atau menulis judul, menulis abstrak, menulis lain-lain sebagainya. Jadi ini bisa difungsikan untuk Anda yang pemula. Ketika kamu mau meneliti apa, kemarin sudah punya data pembuka wawasan, kamu kemudian ketemu fokus studinya. Tapi kalau nanti ini dilanjutkan ke penelitian yang sudah fokus dan realnya ketemu, maka ini disebut sebagai bagian dari cara kita melakukan analisis tematik. Mudah atau menyerah? Saya kira itu cukup mudah lah. Ini sebenarnya sederhana. Yang nggak tahu, yang menurut saya kadang itu menjadi kesulitan teman-teman itu karena teman-teman ini didikte oleh tadi teori-teori yang sangat kaku gitu, atau membuat skill imajinasi dari data yang sifatnya induktif itu kurang terampil. Nah, ini imajinasi kita harus diasah terus-menerus. Artinya sering-seringlah meneliti kualitatif agar imajinasi Anda itu mewakili demokrasi data atau mewakili subjek-subjek pemilik kebenaran itu. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu pada sesi berikutnya untuk mempelajari bagaimana penerapan praktek penelitian kualitatif. Sekian, terima kasih. Selamat datang di channel Bebas Bicara, berbagi makna, dapatkan inspirasi bersama.